basuh dengan air, tidak boleh sedikit pun bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengkaji ajaran-ajaran agama yang kita yakini. Hari ini saya ingin ngajak antum semua membicarakan permasalahan wudhu, karena biar bagaimanapun keyakinan kita, kegiatan kita, rajinnya kita dalam hal beribadah, jika permasalahan-permasalahan wudhu kita masih bermasalah, tentu akan berefek negatif buat sah atau tidaknya pelaksanaan ibadah yang kita lakukan dalam keseharian kita. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, hari ini kita mudah-mudahan diberikan oleh Allah kemampuan untuk memahami ilmu-ilmu yang kita dapat dari para alim ulama, tentunya para pendahulu-pendahulu kita yang menyisakan karya-karyanya, ilmu-ilmunya untuk bekal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wudhu itu sudah kita pahami bersama, ayatnya pun mungkin kita sudah ketahui, itu ada dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain ila akhir ayat. Jadi orang-orang yang beriman ketika hendak melakukan sholat, maka basuhlah wajah kalian dan basuhlah tangan kalian sampai ke siku. Kemudian basuhlah kepala kalian dan kaki kalian sampai ke mata kaki. Jadi ayat itu adalah dasar diwajibkannya berwudu saat kita melaksanakan ibadah, khususnya sholat 5 waktu, juga sholat-sholat sunnah yang lainnya. Nah, hanya saja yang perlu kita pelajari saat ini adalah kaifiat atau tata cara agar wudhu kita bisa diterima oleh Allah dan Rasulnya. Tentunya harus mengikuti ketetapan Al-Quran dan hadis. Banyak sekali para ulama membuat karya-karyanya yang sangat bermanfaat buat kita, terutama yang saya akan bahas saat ini khusus untuk bagaimana caranya kita membasuh wajah kita pada saat berwudu menurut ketentuan yang ditetapkan Allah dan Rasulnya. Itu terdapat dalam kitab Safinatun Najad atau sarahnya, yaitu Kasifatus Syaja karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, dalam kitab tersebut dijelaskan batas-batas wajah, mana yang termasuk wajah yang harus terkena air saat wudu, mana bagian-bagian yang tidak mesti harus terkena air saat wudu. Ya, dalam bab tersebut dikatakan wa huwa ma tanabat sa'ra fi ra'si. Jadi batas-batas wajah itu terletak dari ujung-ujung rambut yang tumbuh di kepala kita. Itu tepatnya di kening kita. Ujung rambut ini adalah batas kita membasuh air saat berwudu sampai watahta muntahal lahaitau, sampai
ke ujung jenggot kita. Ini harus terkena air wudhu. Itu adalah sisi depan wajah kita. Dan sisi samping wajah kita pun harus terkena air wudhu. Di mana? Dalam kitab itu disebutkan, wa ma baina fi uzunihi, ada di antara kedua telinga kita. Yaitu maksudnya apa? Pipi kanan dan kiri kita. Itu harus terkena air saat wudhu sampai batas samping kanan kiri dagu kita. Nah, itulah penjelasan yang dijelaskan dalam kitab Safinatun Najah atau syarahnya Kasifatus Sajah. Kemudian setelah itu Setelah itu kita diminta untuk membasuhnya secara keseluruhan, ya. Jadi dijelaskan fayajibu ghusla zahiran haji is-su'ur. Jadi dijelaskan dalam kitab tersebut semua yang disebutkan tadi itu harus dibasuh dengan air saat kita berwudu. Fayajibu ghusla haji is-su'ur. Maka wajib membasuh zahiran, membasuh bagian luar haji su'ur, dari semua bulu-bulu yang tumbuh di wajah kita. Apa saja? Dijelaskan di situ, dikatakan faminhu fis-su'uri, di antara bulu-bulu yang tumbuh di wajah kita adalah kala hajabaini, seperti kedua bulu alis kita. Terus kemudian wal ahdabi, kedua bulu mata kita. Kemudian wasyaribin, kumis kita. Kemudian wal adharaini, cambang atau bewok kita. Itu semuanya bagian luarnya harus dibasuh dengan air, tidak boleh sedikit pun bagian yang tidak terkena air. Itulah penjelasan yang terdapat dalam kitab Safinatun Najah dan sarahnya Kasifatus Sajah. Setelah itu Setelah itu kemudian membasuh dalamnya. Pengertiannya apa? Wabatinu ma'al basyirati, wabatinahu ma'al basyirati, dan bagian dalamnya beserta kulitnya, allati tahtaha, yang ada di bawahnya, yang ada di bawah bulu-bulu yang tumbuh di wajah kita. Jadi kulit-kulit yang terhalang bulu alis kita, bulu mata kita, kemudian kulit yang terhalang ada di bawah kumis kita, yang ada di bawah jambang kita, semuanya harus terkena air. Itu pengertian dari wabatinahu yaitu sampainya air kepada kulit kita. Wabatinahu ma'al basyirati allati tahtaha, sampainya air ke dalam kulit di bawah bulu-bulu di mana tumbuhnya bulu-bulu tersebut di wajah kita. Kemudian fa in kasafat, meskipun bulu itu tebal, kumisnya baplang, tebalnya kayak rumput alang-alang sekalipun, harus tetap jangan sampai kulit-kulit yang ada di bawah kumis kita itu tidak terkena air karena terhalang oleh bulu-bulu kumis kita. Ya, begitu. Kemudian wala batinal kasafal khariji anhu. Nah, bagian-bagian di luar yang bukan kategori wajah itu cukup kita basuh dengan air luarnya saja. Mana saja bagian-bagian yang itu? Ini adalah bagian-bagian wajah, yang tidak masuk kategori yang wajib terkena air saat wudu. Dari tumbuhnya rambut kita di ujung sampai ke belakang tengkorak kita. Makanya itu bukan bagian dari rukun wudu. Sekedar basahin aja, nggak perlu dikusak-kusak kayak lagi keramas. Cukup dibasahkan. Nah, itulah penjelasan saya tentang bagaimana kita membasuh wajah saat berwudu agar amal wudu kita diterima dalam pandangan syariat Islam. Nah, kemudian hikmah dari
semua itu adalah agar kita bisa diterima ibadah kita, tentunya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis, ya. Hikmah dari kita membasuh wajah itu bisa kita analogikan bahwa kita diminta untuk tidak membiasakan melihat hal-hal yang haram. Kita diminta untuk tidak senantiasa memandang seseorang dengan perasaan iri dengki, memandang orang dengan perasaan hasad. Nah, kalau udah sering wudu, wajah kita udah dikurangin dan lihat hal-hal yang haram. Jangan ngeliatin foto-foto cewek telanjang mulu, udah nggak boleh, ya, nggak boleh ngeliatin betis perempuan mulu, nggak, udah ditinggal. Yang seperti itu ditinggal. Itulah hikmah dari kita membasuh wajah. Makanya saya secara pribadi kalau habis basuh muka saat wudu berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan penglihatanku melihat apa-apa yang Kau ridhoi, ya Allah, sehingga kita terhindar dari perkara-perkara maksiat. Tak ada lagi keinginan kita untuk melihat sesuatu yang negatif, melihat sesuatu yang membuat hati kita menjadi lalai terhadap Allah. Nah, jadi kesimpulan akhir dari pembahasan kali ini, wudu itu adalah perkara yang harus dijadikan motivasi kita untuk menjadi muslim yang baik. Ya, penjelasannya intinya adalah salah satu bagian dari anggota tubuh kita adalah wajah. Maka wajah dengan karunia Allah yang begitu besar, kita dikasih mata dua, kemudian telinga, itu jangan sampai kita gunakan pada perkara-perkara yang haram. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan tentu saya butuh koreksi dari sahabat-sahabat semua. Jika benar tentunya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.